Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 410 IPS 2 akan melakukan presentasi hasil kerja kami, yaitu Kerajaan Mataram Kuno yang dipresentasikan oleh Marifat Istaini Adna, Malika Skarmati, Menhatul Maula, Muhammad Januali, dan M. Raihan Disnudin. Mataram Kuno. Mataram Kuno adalah kerajaan pada pertengahan abad ke-8 di Jawa bagian tengah, berdiri sebuah kerajaan baru. Kerajaan itu dikenal dengan nama Kerajaan Mataram Kuno. Letak dan pusat kerajaan Mataram Kuno tepatnya belum dapat dipastikan. Ada beberapa prasasti yang berkaitan dengan Kerajaan Mataram Kuno. Di antaranya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Klura, Prasasti Kedu, dan Prasasti Belitung. Sumber sejarah Kerajaan Mataram Kuno sendiri adalah berasal dari berita Cina. Pendiri Kerajaan Mataram Kuno adalah Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Dalam sejarahnya, Kerajaan Mataram Kuno ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Kerajaan Mataram Kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahnya. Pertama adalah periode awal kerajaan Medang, yaitu di Jawa Tengah di bawah Wangsa Sanjaya, dan Shailendra 732 sampai 929 Masehi, serta yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana 929 sampai 1016 Masehi. Pada 929 Masehi, Kerajaan Mataram Kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Menurut George Geodes dalam The Indonesian States of Southeast Asia 968, ada beberapa faktor kemungkinan yang mendorong perpindahan tersebut. Kejayaan Mataram Kuno. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menimbulkan kejayaan Kerajaan Mataram Kuno, antara lain yang pertama, Sanjaya yang mempunyai keahlian di dalam peperangan akhirnya naik tahta menjadi raja. Raja Sanjaya juga mampu menjembatani keinginan penduduk di Mataram Kuno yang ingin memeluk agama lain, yakni agama Hindu dan Buddha, sesuai yang dijelaskan dalam kitab Negara Kartagama. Yang kedua, kecakapan memimpin Raja Rakai Panangkaran sebagai pengganti Raja Sanjaya sebagai raja Kerajaan Mataram Kuno hingga ia berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayah kekuasaan kerajaannya. Selain itu, Raja Rakai Panangkaran juga berhasil menjaga ketentraman rakyatnya dengan menempatkan kaum Hindu di wilayah Mataram Kuno bagian utara dan menempatkan para pemeluk Buddha di wilayah Jawa Tengah sebelah selatan. Yang ketiga, dilakukannya pembangunan waduk Hujung Galuh di Waringin Sapta atau Waringin Pitu yang berperan untuk mengatur aliran Sungai Brantas, sehingga aktivitas perdagangan di wilayah Kerajaan Mataram Kuno sangat tinggi yang dibuktikan dengan banyak kapal-kapal dagang yang singgah di wilayahnya yang berasal dari Cham, Banggala, Kola, Sri Lanka, Buram, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemindahan ibu kota dari Jawa Tengah ke wilayah Sungai Brantas. Jawa Timur yang juga dekat dengan Sungai Begawan Solo telah memudahkan bagi lalu lintas perdagangan. Yang kelima, luasnya wilayah dataran rendah Kerajaan Mataram Kuno sehingga mendukung untuk ditanami tanaman padi dan lain-lain secara luas. Yang keenam, lokasi wilayah Kerajaan Mataram Kuno yang berada di Jawa Timur relatif dekat dengan jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Selat Malaka. Kerajaan Mataram Kuno yang telah berjaya di bawah pemerintahan Raja Sanjaya dan Raja Rakai Panangkaran semakin berjaya ketika Raja Sindak memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram Kuno ke wilayah hilir Sungai Brantas di Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Pemindahan ibu kota tersebut dilakukan karena wilayah Sungai Brantas masih merupakan wilayah kekuasaan kerajaan serta dengan pertimbangan wilayah Sungai Brantas yang sangat strategis. Letak strategis Sungai Brantas adalah karena kesuburan tanahnya sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Selain itu, Sungai Brantas yang lebar sangat berguna untuk digunakan sebagai akses lalu lintas pelayaran menuju Laut Jawa.
Kerajaan Mataram kuno atau dikenal juga dengan sebutan Kerajaan Medang Kaulan meraih puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Balitung yang memerintah pada tahun 898 Masehi hingga tahun 910 Masehi. Kejayaan Kerajaan Mataram dapat dilihat dengan diletaklukannya wilayah-wilayah yang berada di sebelah timur Kerajaan Mataram kuno. Kekuasaan kerajaan ini kemudian berkembang hingga ke wilayah Banggelan di Jawa Tengah hingga ke Malang di Jawa Timur. Hindu Buddha di Mataram kuno. Hindu dan Buddha di Kerajaan Mataram kuno, Wangsa Sanjaya memeluk agama Hindu. Ketika kepemimpinan beralih, Wangsa Syailendra yang menganut agama Buddha. Ajaran Hindu tetap lestari. Pada penganut agama Hindu berada di Jawa bagian tengah dan utara, dan penganut Buddha ada di Jawa bagian tengah dan selatan. Dua kepemimpinan ini melahirkan banyak karya yang kental dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Untuk ajaran Hindu dibangun Candi Prambanan sebagai yang terbesar di Indonesia. Sementara untuk ajaran Buddha dibangun Candi Borobudur sebagai yang terbesar di dunia. Dua candi dengan arsitektur dan karya seni luar biasa ini sudah ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia, baik wisatawan maupun penganut agama Hindu dan Buddha menjadikan dua candi tersebut sebagai salah satu tujuan baik untuk mengenang sejarah maupun upacara keagamaan. Candi Borobudur sebagai candi Buddha terbesar di Indonesia. Borobudur terdiri dari 10 tingkat dengan tinggi mencapai 42 meter. Bagian dasar tersebut Kamadhatu, 4 tingkat di atasnya disebut Rupadhatu, dan bagian paling atas disebut Arupadhatu. Pada setiap tingkatan terdapat relief-relief indah yang mencerminkan ajaran Sang Buddha. Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO. Arsitektur bangunan ini terbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter, menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal menunjukkan angka 654 Saka atau 732 Masehi. Saat ditemukan lokasinya berada di Desa Canggal bersama Puing Candi Canggal. Prasasti Mantiasi. Prasasti Mantiasi memiliki nama lain Prasasti Kedua atau Prasasti Balitung. Lokasi penemuannya berada di Kampung Matese, Jawa Tengah. Prasasti Kalasan. Prasasti yang berasal dari masa dinasti Syailendra ini berangkat 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti Kalasan ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Prasasti Ratu Buku. Prasasti berangka 856 Masehi ini ditemukan di kompleks Candi Prambanan. Isinya bercerita tentang kekalahan Raja Balaputra Dewa dalam perang saudara melawan kakaknya Pramodawardhani dan melarikan diri ke Sriwijaya. Prasasti Kluruk. Prasasti Kluruk dibuat pada 782 Masehi dan menceritakan bahwa Kerajaan Mataram kuno pada masa dinasti Syailendra pernah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Indra. Daftar-daftar Raja Mataram kuno. 1. Sanjaya. 2. Rangkai Panangkaran. 3. Rantai Panunggalan atau Dharindara. 4. Pakai Warak atau Samarawira. 5. Rangkai Garung atau Samararangga. 6. Rangkai Pikatan. 7. Rakai Kayuwang atau Dayah Lo Kapala. 8. Rangkai Watu Humalang. 9. Rangkai Watukara atau Diah Balitung. Raja-raja. 10. Mampu Daka pakai layang. Dia Tulong. 13.
Rangkai Sumbaya Diawawa. 14. Empu Sindak atau pindah ke Jawa Timur. 15. Sari Lokapala. 16. Matuk Hawa Wanggasawara Adana. 17. Dawara Wangsa Teguh. Runtuhnya Mataram kuno. Hancurnya kerajaan Mataram kuno berawal dari persaingan rangkai pikatan dari Sanjaya dan Balapurdadewa dari Sailendara yang berkembang menjadi perseteruan turun-temurun antara Mataram kuno dan Sriwijaya. Perseteruan kepada dua kerajaan ini sebetulnya dilentarakan kebelakangi oleh kepentingan untuk menguasai kawasan Selat Malaka. Perseteruan itu terus berlanjut saat kerajaan Mataram kuno atau Medang diperintah oleh dinasti Isyana, di mana pasukan Sriwijaya melakukan serangan ke Jawa. Pertemuan terjadi di Anjung Kalandang atau sekitar Nganjuk, Jawa Timur. Semasa pemerintah Dharmawangsa Teguh, giliran pasukan dari Mataram yang menyebur ibu kota Sriwijaya tetapi dapat dimentahkan. Akhirnya pada tahun 1016 ibu kota Mataram kembali diserbu oleh pasukan Aji Kurowari dari Luaram atau suku Sriwijaya, dan kali ini serangan tersebut tidak dapat dibendung sehingga istana Mataram kuno, Porak, Poranda, dan Derwangsa tewas dan menyudahi berakhirnya kerajaan Mataram kuno. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.